Gerakan hatimu, buka pikiranmu, Tuhan hadir berbicara. Shalom, selamat berjumpa kembali di channel Getsemani Ministry, tempat kita berbagi inspirasi dan memperkuat iman. Kali ini kita akan mendengarkan penjelasan Evangelium di Minggu Reminiscere 16 Maret 2025. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan saat ini. Kami bersyukur atas apa yang Tuhan berikan bagi kami, dan secara khusus kami rindu mendengarkan firman dan merenungkan kebenaran-Mu. Kami memohon agar Engkau membuka hati dan pikiran kami, supaya apa yang disampaikan dapat menjadi berkat dan menguatkan iman kami. Kami siap mendengarkan Engkau dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita di Minggu Reminiscere 16 Maret 2025 dari Mazmur pasal yang ke-27 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini: diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapa di antara kita yang tidak pernah merasakan pergumulan dalam hidup? Semua kita kemungkinan besar mengalami itu. Mungkin saja saat ini beberapa di antara kita sedang bergumul dengan masalah kesehatan, masalah keuangan, hubungan, atau bahkan ketakutan akan masa depan. Dalam pergumulan seperti itu kita kadangkala merasa sendirian, bingung, dan bahkan mulai meragukan Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan seperti, di mana Engkau Tuhan? Atau apakah Tuhan masih peduli padaku? Mungkin itu terlintas di dalam benak kita. Tetapi teks khotbah hari ini sepertinya tidak mengizinkan kita untuk meragukan keberadaan Tuhan. Mazmur pasal 27 yang ditulis oleh Daud adalah sebuah perenungan yang indah tentang bagaimana seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan menyikapi pergumulan hidupnya. Daud yang sering menghadapi ancaman musuh, ketakutan, dan ketidakpastian menulis Mazmur ini dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, perlindungan, dan kemurahan. Dalam ayat 1 sampai dengan ayat 6, Daud menggambarkan bagaimana ia menyaksikan kemurahan Tuhan di tengah segala kesulitan yang ia hadapi. Apa yang bisa kita pelajari dari teks ini, dan bagaimana kita menyaksikan kemurahan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita? Yang pertama, dari teks ini kita belajar Tuhan adalah sumber keamanan dan kekuatan. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, Daud memulai Mazmur ini dengan mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Ayat yang pertama itu kita baca di sana. Kata kerja adalah menunjukkan bahwa Tuhan. Jadi kepada siapa itu? Tuhan adalah terangku, keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber yang tetap dan tidak berubah. Dia adalah terang yang menerangi kegelapan, keselamatan yang membebaskan, dan benteng yang melindungi. Terang dalam konteks ini melambangkan bimbingan, kehadiran, dan keselamatan Tuhan yang akan menghalau kegelapan. Daud benar-benar memahami bahwa tanpa Tuhan ia akan berada dalam kegelapan dan kebingungan. Namun karena Tuhan adalah terang dan keselamatannya, maka ia nggak perlu takut lagi terhadap ancaman apapun. Maka ketika Daud menghadapi musuh di ayat yang kedua, ia tidak takut karena ia percaya bahwa Tuhan yang akan melindunginya.
Daud di situ menggambarkan musuh yang datang untuk menghancurkannya, tetapi justru mereka sendirilah yang jatuh. Kata tergelincir dan jatuh menunjukkan bahwa musuh-musuhnya tidak akan berhasil. Ini menunjukkan bahwa Tuhan berperang bagi umatnya dan memberikan perlindungan dari ancaman. Keberanian Daud tidak didasarkan pada kemampuannya sendiri, melainkan pada keyakinan bahwa Tuhan yang berdaulat atas segala situasi. Kemudian kita lihat ayat yang ketiga, di mana Daud semakin mempertegas keyakinannya. Dia berkata, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Ini adalah pengakuan iman bahwa Tuhan lebih besar dari segala ancaman. Meskipun Daud menghadapi kemungkinan peperangan dan serangan, ia tetap tidak goyah. Kepercayaan kepada Tuhan membuatnya mampu menghadapi tantangan tanpa gentar. Ini mengajarkan kita bahwa ketika kita menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan, kita tidak akan mudah terguncang oleh keadaan. Yang kedua, kerinduan untuk bersekutu dan menyaksikan kemurahan Tuhan. Ayat yang keempat sampai ayat yang keempat. Di tengah segala ketakutannya, Daud menyatakan kerinduannya yang terdalam. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Di dalam bagian ini kita melihat bagaimana Daud memiliki satu keinginan utama dalam hidupnya, yaitu tinggal di rumah Tuhan seumur hidupnya. Ini menunjukkan bahwa baginya tidak ada hal yang lebih penting daripada berada dalam hadirat Tuhan. Rumah Tuhan dalam konteks ini melambangkan tempat persekutuan yang erat dengan Tuhan. Tempat di mana Daud bisa menyaksikan keindahannya dan mengalami hubungan yang mendalam, hubungan yang akrab, persekutuan yang dalam dengan Tuhan. Kita bisa melihat kata kerja menyaksikan menjadi fokus utama, di mana Daud tidak hanya ingin mendengar tentang kemurahan Tuhan, tetapi ingin mengalaminya secara langsung. Menyaksikan kemurahan Tuhan, kata Daud. Jadi kerinduan Daud adalah untuk tinggal dalam hadirat Tuhan, menikmati hubungan yang intim dengannya, dan melihat kemurahannya dalam setiap aspek hidupnya. Sesungguhnya ini sedang mengajarkan kepada kita bahwa kemurahan Tuhan bukanlah sesuatu yang abstrak, tetapi sesuatu yang nyata yang dapat dialami oleh orang-orang percaya di dalam hidupnya setiap hari. Pertanyaannya, apakah kita menikmati itu di dalam hidup kita? Kalau tidak, ada sesuatu hal yang kurang beres di dalam diri kita yang perlu kita bereskan. Yang ketiga, respon dalam penyembahan dan syukur. Ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang keenam. Kita melihat di sini Daud melanjutkan dengan menggambarkan bagaimana Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Dikatakan di sana, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya, pada waktu bahaya ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya. Kata kerja melindungi dan menyembunyikan menunjukkan bahwa ada tindakan aktif dari Tuhan di dalam menjaga umatnya. Dan Daud menggambarkan itu, bagaimana Tuhan akan menyembunyikannya dalam kemahnya dan merupakan simbol kestabilan dan keamanan. Ini mengajarkan bahwa mereka yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh akan mengalami perlindungan dan ketenangan di dalam Tuhan. Daud berkata juga, ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ini menggambarkan bagaimana Tuhan memberikan ketinggian dan perspektif baru dalam hidup kita, sehingga kita dapat melihat masalah dari sudut pandangnya Tuhan. Dan pada akhirnya di ayat yang ke-6 itu, Daud bersukacita dan memuji Tuhan. Maka sekarang kepalaku akan ditinggikan, mengatasi musuhku yang ada di sekeliling aku. Ayat yang ke-6 ini menutup bagian sebagai respon Daud terhadap perlindungan Tuhan. Kata kerja ditinggikan menunjukkan kemenangan dan kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada mereka yang percaya kepadanya. Dan sebagai hasil dari perlindungan dan kehadiran Tuhan, Daud merespon dengan sukacita dan memberikan penyembahan kepada Tuhan. Jadi ayat 6 ini menggambarkan bahwa Daud akan mempersembahkan korban syukur dan memuji Tuhan dengan nyanyian. Ini menunjukkan bahwa pengalaman akan pertolongan Tuhan seharusnya mendorong orang-orang percaya untuk memberikan respon, yaitu ucapan syukur yang tulus, dan akhirnya memberikan penyembahan yang penuh semangat kepada Tuhan. Jadi ketika kita menyadari bahwa Tuhan adalah sumber keberanian kita, kita akan semakin terdorong berserah kepadanya dan beribadah dengan segenap hati.
Itu menunjukkan bahwa penyembahan bukan hanya tindakan ritual semata, tetapi sebuah ekspresi dari hati yang mengalami kasih dan kemurahan Tuhan dan perlindungan Tuhan di dalam hidupnya. Tapi ibu saudara, Mazmur 27 ayat 1-6 ini mengajarkan kita 3 hal itu tadi, di mana kita harus memiliki keberanian dalam menghadapi kehidupan karena Tuhan adalah terang dan keselamatan kita. Dan yang kedua, kita harus memiliki kerinduan yang mendalam untuk berada dalam hadirat Tuhan, sebab di sanalah kita menemukan perlindungan yang sejati. Dan yang ketiga, kita harus merespon kasih dan perlindungan Tuhan dengan penyembahan dan ucapan syukur. Hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita masing-masing. Namun firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk sungguh-sungguh serius mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Teks ini tidak memberikan kesempatan bagi kita untuk meragukan keberadaan Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, mencari wajahnya, dan kita akan mengalami kedamaian dan kemenangan dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita belajar dari Daud untuk menaruh kepercayaan kita secara penuh kepada Tuhan dan menjadikan hadirat-Nya sebagai prioritas utama di dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang menguatkan hati kami hari ini. Engkau adalah terang, keselamatan, dan benteng hidup kami. Ajarlah kami untuk selalu percaya dan bersandar penuh kepadamu dalam setiap keadaan. Biarlah kami memiliki kerinduan yang mendalam untuk bersekutu dengan-Mu, menjadikan hadirat-Mu sebagai tempat perlindungan kami. Kami juga ingin merespon kasih dan perlindungan-Mu dengan ucapan syukur dan persembahan yang tulus. Tuhan, kuatkanlah iman kami, agar kami tetap teguh dalam menghadapi tantangan hidup. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.